Waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata. Kalau suami lihat kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya. Ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sampai pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya sampai lihat anaknya, oh ya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan ya. Kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah nggak bisa ngomong kan? Tapi mukanya ke gadget kan? Saya tanya, Mas, mau sahur apa? Suami saya di sini nih. Telur aja deh. Alhamdulillah. Ini juga waktu mengesankan di era milenial. Paham ya? Kalau zaman dulu nggak ada, suami istri sore-sore duduk gitu, ya Allah ya. Apa yang dilakukan? Suami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suami kentut. Bapak-bapak kan senang banget kentut depan istrinya kan, pernah saya bahas waktu itu kan. Iya. Dan jadikan itu momen kebahagiaan, momen romantis. Kita yang ibu-ibu gitu, apaan sih kentut? Gitu. Allah suka aja. Itu juga waktu-waktu mengesankan, Insya Allah ya. Oke ya. Apalagi bahasa kasih? Sentuhan fisik. Siapa yang dikit-dikit suaminya peluk ibu? Tidak di dalam kamar loh. Jalan aja ibu diginiin. Ada. Berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau suami saya enggak, disuruh baru, Mas, pegang dong. Hilang loh bininya nih. Bener loh. Pernah suatu ketika suami saya kalau jalan kan selalu di depan. Ya, dia bukan bahasa kasih sentuhan fisik, dia di depan. Saya jalan di belakangnya. Maklum ya kalau sekarang jalannya, tengah jalan ketemu tuh, Aisyah, gitu kan. Saya berhenti lah, cium-cium, foto-foto, itu dia sudah di 2 kilo. Dia balik, mana biniku? Mana biniku? Ya, itu. Nah, ada pasangan hidup yang begini. Dikit-dikit meluk, dikit-dikit usap-usap kepala, dikit-dikit tepok-tepok. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ada juga kita peluk-peluk dia gini tanpa rasa. Ada ya? Sebel nggak, Bu? Banget. Kalau nggak punya ilmu, ya coba tes deh. Kalau suami ibu-ibu peluk-peluk itu dan dia agak begini, berarti bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Tidak usah paksa lakukan itu. Takutnya, iya kan sering tuh ada yang kayak gitu kan. Ibu merasa kenapa sih kita kan sudah muhrim, harusnya pelukan gandengan gitu ya.
Banyak yang nggak suka bukan karena tidak cinta sama ibu, bukan tidak cinta sama istrinya, bukan. Bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Ini di luar hubungan intim ya. Kalau suami istri mah nggak pakai bahasa kasih, mah hubungan intim harus lah ya. Tapi di luar itu kalau ada suami touching kita apa itu, dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, kayak ini di gambarnya nih. Dia lagi masak, dipeluk istrinya, malah dipegang tangannya. Berarti tuh suami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau dapat suami yang bahasa kasihnya nggak sentuhan fisik, apa dia bilang? Apa sih lo? Apa nggak tertoreh perasaan kita, Bu? Untung ada ilmu istighfar, kita mundur langsung. Astagfirullah. Daripada ibu digitukan, mendingan belajar bahasa kasih, ya. Mulai ini kita nanti ya. Ada lagi kah bahasa kasih, Bu Aisyah? Ada, kan ada 5. Pelayanan. Tadi tuh kisah yang pertama tadi, yang istrinya dipuji-puji, dia malah nggak bahagia karena suaminya nggak angkat tempat sampah, ya, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya. Kalau ada yang kayak gitu, itu bahasa kasihnya namanya pelayanan. Ibu, siapa yang suaminya kalau HP-nya ibu rusak, oh dia yang panik, dia yang betulin, dia ada. Itu suami saya tuh. Mas, HP aku rusak. Ingat ilmu lama kan? Kalau kita ngomong berdua sama suami agak manja dan nyaring. Ingat? Belajarlah pada Syahrini. Saya suka banget lihat-lihat itu. Oh kayak gini ya, Masya Allah. Tapi hanya pada suami ya. Hanya pada suami ya. Itu perbedaannya. Dulu gini. Kalau dulu nih belum belajar. Ya. HP ku rusak. Sok-sok mandiri gitu kan. Sekarang ya HP aku rusak. Muka dia tetap rata kan, namanya juga laki. Kenapa begitu? Banyak yang konseling. Jadi hang. Sini. Nah, kacamata apa segala macam, semuanya dia layani. Itu namanya bahasa kasih pelayanan. Ya. Yang kelima, menerima hadiah. Ada istri dikasih waktu sama suaminya masih kurang marem karena tidak pernah dikasih hadiah sedikit pun. 30 tahun bersama, kembang aja nggak pernah dikasih. Ya, makanya selama 30 tahun suaminya udah ngomongnya baik, ya, sudah melayani, tapi apa ya, masih garing. Karena rupanya sang istri ini bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Oke? Sekarang kita belajar. Ini ada namanya teori baterai kasih sayang ya. Ini yang mengucapkan Bapak Dr. Adiwe Gunawan ya. Beliau mengatakan setiap manusia itu seperti ada baterainya. Ya. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Gini. Sifat baterai kasih itu harus diisi setiap hari. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Ada kasus istrinya tuh tinggalin suaminya. Padahal kalau dilihat dari materi, cukup banget. Ya, cukup banget. Waktu ditanya, kenapa kamu tinggalkan suamimu? Mana ya? Saya sih kalau materi cukup, bahkan saya bikin apa aja, mau kemana aja saya bisa. Cuman saya ada sesuatu yang dia tidak penuhi gitu. Apa itu? Kan gitu. Nah berarti ini kan ada penyimpangan kan? Berarti dia indikasi baterainya dia itu udah lobet banget. Lobet banget. Apa sih isi baterai itu? Nih ya, harus diisi setiap hari. Sebentar ya. Ini yang tadi kita bahas. Kata-kata pendukung atau pujian,
saat-saat mengesankan atau waktu, sentuhan fisik, pelayanan, atau menerima hadiah. Begini, waktu kita bayi, anak-anak bayi, sampai umur sekitar 1 tahun, bahasa kasih 5-5-nya ini kita berikan pada anak ini, betul? Berarti baterainya kita charge. Ada 5 baterai, kita charge penuh. Ya, bayi kan kita suka kata-kata pujian kan? Tak tintu, anak Umi cantik. Pokoknya kalau kita anak kita tuh pasti cantik. Kalau anak orang belum tentu. Oh, belum. Cantikan kamu, ya gitu. Itu narsisnya dari ibu-ibu begitu. Pergi puskesmas, gendong anaknya, lihat anak sebelah, cantikan kamu, gitu.